Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Setiawati Sabila dengan NIM 215211243 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Apa itu filsafat ilmu? Menurut beberapa ahli, filsafat ilmu memiliki pengertian, di antaranya yang pertama menurut Peter Krauss. Krauss mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba berupaya dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Yang kedua menurut Psilos dan Kurt. Psilos dan Kurt berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat di dalam ilmu. Yang ketiga menurut Whitebeck. Whitebeck berpendapat bahwa filsafat ilmu sebagai kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah untuk dapat dipahami makna ilmu itu sendiri secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Atau bisa disingkat, filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu mempunyai beberapa dasar-dasar. Apa saja sih? Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Dalam bentuk pertanyaan, pada dasar filsafat ilmu merupakan telahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu atau ontologi, bagaimana proses perolehan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telahan filsafat ilmu adalah yang pertama adalah ontologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelaah ilmu. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan, serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan apa manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana pengaplikasian ilmu dalam kehidupan. Lalu, apa relasi atau hubungan antara filsafat dan ilmu? Mengutip dari pernyataan Herbert Spencer, ilmu adalah pengetahuan yang menyatukan hal-hal yang ada secara parsial, sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang menyatukannya secara universal. Filsafat dapat dikatakan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Atau kita juga bisa meminjam kalimat yang diungkapkan oleh Dr. Fuad Farid dan Dr. Abdul Hamdi yang menyatakan jika ilmu pengetahuan tumbuh di antara dahan-dahan filsafat. Pada awalnya, filsafat mencakup lapangan pembahasan ilmu. Karena filsafat dipahami sebagai setiap usaha yang dilakukan oleh akal untuk sampai kepada pengetahuan. Tidak heran, dalam sejarahnya, antara filsafat dan ilmu memiliki pengertian yang tumpang tindih. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi apa yang disebut independensi ilmu pengetahuan dari filsafat. Ilmu pengetahuan memisahkan diri dari filsafat dan menjadi terfragmentaris. Apa sih pentingnya belajar filsafat ilmu? Banyak orang tidak menyadari bahwa belajar filsafat ilmu itu sangatlah penting. Bahkan tidak akan ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya tanpa ada filsafat. Karena dengan berfilsafat lahirlah ilmu-ilmu baru. Imam Ghazali pun mengatakan pentingnya berfilsafat yang diabadikan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dalam Sulamul Munawwarah di tengah halaman 21. Di mana Imam Ghazali mengemukakan sesungguhnya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa menggunakan filsafat dan tidak akan menguatkan pada ilmunya.
Jadi, alangkah sayangnya jika orang tidak mempelajari ilmu filsafat. Dengan belajar filsafat, kita akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif. Apapun profesi kita, kemampuan-kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, Anda juga akan memiliki pengetahuan yang luas, yang merentang lebih dari 2000 tahun sejarah manusia. Apakah belajar filsafat itu bermanfaat? Belajar filsafat itu sangat bermanfaat, baik di bidang akademis maupun untuk diri kita sendiri. Berikut manfaatnya. Manfaat filsafat ilmu di bidang akademis. Yang pertama, menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Yang ketiga, memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Yang keempat, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Yang kelima, memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Selanjutnya, manfaat filsafat ilmu bagi diri kita sendiri. Yang pertama, melatih berpikir radikal atau berpikir secara menyeluruh tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.